Teman-teman yang dirahmati Allah, ini merupakan video pembelajaran khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar di tingkat pendidikan menengah, mungkin SMP atau SMA dan yang sederajat. Menebar kebaikan, meraih kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang bersyukur, bahwa bersyukur menjadikan hidup menjadi mujur atau beruntung. Teman-teman yang dirahmati Allah, syukur artinya terima kasih. Sedangkan secara syara, syukur artinya menyatakan segala karunia Allah secara lisan maupun dengan tindakan. Dan secara istilah, bahwa syukur artinya mempergunakan segala karunia Allah pada fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nikmat maknanya adalah sesuatu yang bisa memberikan kesenangan, kelezatan, seperti halnya harta, kemudian kedudukan, tahta, pengetahuan, kesehatan, dan sebagainya. Hakikatnya syukur adalah segala sesuatu karunia Allah yang telah kita terima selama ini di dunia ini merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, di dunia ini manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi potensi yang lebih sempurna dibanding makhluk lain. Manusia diberi potensi jasad yang sempurna, sementara makhluk gaib seperti jin atau malaikat tidak diberi jasad. Manusia oleh Allah diberi jasad akal yang sempurna, yang dinamis. Dengan akal manusia bisa memahami berbagai macam ilmu pengetahuan di dunia ini. Allah juga memberikan potensi kepada manusia, yaitu ruh, juga kolbu, hati. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bisa kita lihat bagaimana posisi organ-organ tubuh manusia itu terletak di tempat yang sangat tepat, di mana letak mata kita, hidung kita, mulut, telinga, tangan, dan kaki dengan sangat indahnya. Hidung kita menghadap ke atas. Ya, apa jadinya kalau hidung kita menghadap ke atas? Ya. Jadi hidung kita menghadap ke bawah. Apa jadinya kalau hidung kita menghadap ke atas? Ya, jika kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba turun hujan, maka air akan masuk ke dalam hidung kita. Ya, manusia diciptakan dengan berjalan bisa dengan dua kaki, dengan nikmat dan indahnya. Sementara binatang melata seperti ular, ya, berjalan dengan perutnya. Kita dengan nikmatnya berjalan dengan dua kaki. Coba kalau kita mencoba berjalan seperti ular dengan perut, ya, maka dalam jarak yang sangat dekat, insya Allah perut kita akan bodol. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan ayat tersebut diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, seandainya kita
memiliki suatu penyakit atau bermasalah dalam pernafasan kita, misalnya kita memerlukan oksigen, tidak bisa menghirup oksigen secara sempurna, untuk menghirupnya memerlukan satu alat bantu misalnya. Ya, sedangkan manusia sudah membuat desain, itu oksigen dimasukkan dalam tabung, tabung itu bisa dijual. Ya, seandainya harganya kira-kira 3 juta, nah, kalau kita digunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan bernafas, ya, kira-kira hanya bisa digunakan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya. Seandainya kita membutuhkan tabung untuk menghirup oksigen selama 24 jam, maka kalau kita bayar kira-kira 3 juta kali 24 jam, ya, 1 hari perlu mengeluarkan uang sebanyak 72 juta. Belum lagi yang lain. Berapa fungsi mata kita bisa melihat, harus kita bayar berapa puluh juta. Telinga kita bisa mendengar, berapa yang harus kita bayar. Mulut kita bisa berbicara, berapa yang harus kita bayar. Tangan kita, kaki kita, dan seluruh organ di dalam tubuh kita, ada ribuan jaringan saraf yang semuanya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menentukan jumlahnya, nggak akan sanggup. Ya, berapa jika kita harus membayar nikmat Allah itu dalam waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, selama umur kita, sejak kita lahir sampai selama kita hidup. Teman-teman rahimakumullah, oleh karena itu hikmah yang bisa kita ambil dalam bersyukur diantaranya ada 4. Yang pertama, hikmah bersyukur, bahwa bersyukur merupakan bagian dari ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum fashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal dari rezeki yang telah Aku berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Dalam ayat ini ada keterkaitan antara bersyukur dan menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah dalam artian beribadah. Ibadah asal katanya dari abdu. Abdu artinya hamba. Orang yang beribadah maknanya adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah. Sedangkan bersyukur adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah. Jadi antara bersyukur dan beribadah memiliki kaitan yang sangat erat yang tidak bisa terpisahkan. Bersyukur merupakan bagian dari ibadah. Adapun hikmah yang kedua dari bersyukur, bahwa bersyukur akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardo li ibadihil kufra wa in tashkuru yardohu lakum. Jika kamu ingkar, sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu, tapi jika kamu bersyukur,
Allah akan ridho terhadap kesyukuranmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang tidak bersyukur tidak mencerminkan perilakunya sebagai orang-orang yang bersyukur. Seperti halnya ketika memulai bekerja tidak dimulai dengan berbasmalah atau berdoa dan tidak diakhiri dengan hamdalah. Dan juga orang-orang yang tidak bersyukur tidak meyakini bahwa segala sesuatu yang didapat di dunia ini, kenikmatan di alam semesta ini merupakan karunia Allah. Sebagaimana kisah Korun tidak meyakini bahwa harta yang didapatkan pada hakikatnya berasal dari karunia Allah, sehingga pada akhirnya harta Korun tenggelam dalam satu bencana karena Allah tidak ridho. Ya, sedangkan orang yang bersyukur dalam perilakunya akan menunjukkan sikap orang-orang yang bersyukur. Misalnya akan memulai pekerjaan dimulai dengan berdoa, membaca kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai menunaikan pekerjaan, membaca bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan meyakini segala karunia ataupun hasil yang didapat di dunia ini pada hakikatnya merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.